语言爬满了甲骨。 Sebuah nyanyian misterius terdengar. Lonceng besar melepaskan puluhan ribu benang sutra. Simbol kuno di permukaan lonceng berkedip, dan segera setelah itu, mereka terbang menuju Si Hao. Apa yang sedang terjadi? Benar-benar ada suara kitab suci, seolah-olah para dewa melantunkannya. Huo Linger mengungkapkan ekspresi khawatir. Di langit, gelombang tulisan suci berdesir keluar dengan cara yang tampaknya tak berujung. Mereka terus-menerus menyebar dari bel dan membentuk simbol emas. Si Hao terperangkap dan dibatasi di dalam. Akhirnya, suara tulisan suci menjadi lebih keras daripada suara guntur. Simbol berkobar, dan cahaya keemasan menenggelamkan langit dan bumi. Seluruh tubuhnya terkubur di bawahnya. Ini adalah senjata pemurnian dewa yang digunakan Dao untuk menciptakan pelayan jiwa. Salah satu ahli tertinggi berteriak keheranan. Orang-orang semua terkejut. Si Yi mampu memahami begitu banyak saat masih sangat muda. Dia mencoba mengubah Si Hao menjadi pelayan jiwa, sesuatu yang seharusnya tidak dia selidiki di usianya. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Auranya berkobar, dan cahaya surgawi di dalam tubuhnya membentuk tungku kecil yang berkilauan. Seluruh keberadaannya menjadi seperti itu juga, seolah-olah dia telah mengubah dirinya menjadi tungku surgawi yang abadi. Pada saat itu, serangan itu tidak dapat melukainya sedikitpun. Sebaliknya, tungku daging ini menyala dan mulai menyerap energi di sekitarnya. Dia melelehkan simbol-simbol itu menjadi api Dao untuk memperbaiki tubuhnya sendiri. Ini sangat aneh. Apakah yang lebih mudah repot-repot akan menentang surga? Dia menggunakan simbol untuk membuat dirinya menjadi tungku. Tidak banyak individu di antara tingkat raja bangsawan yang bahkan bisa melakukan hal seperti itu. Kerumunan tersentak kaget. Pertarungan antara dua saudara batu ini benar-benar luar biasa. Kedua individu ini sama-sama berbakat surgawi, dengan penampilan yang benar-benar mencengangkan. Sial. Akhirnya, Si Hao bergegas menuju surga. Tubuhnya berubah menjadi pisau, pedang abadi yang mengejutkan dunia, dan menebas ke arah awan dengan ketajaman yang tak tertandingi. Dengan suara kiang, pakaian dewa yang berbentuk simbol itu terpotong. Sial. Pedangnya tidak berhenti di situ, langsung mengenai bel besar dan menyebabkannya bergetar terus-menerus. Di bawah tatapan terkejut semua orang, tubuh Si Hao membentuk pedang dan dengan ganas menebas bel besar. Beberapa lusin serangan kemudian, pancaran di antara keduanya memudar. Lonceng besar bergoyang. Tubuh asli Si Hao muncul, dan tinjunya menghantam bel besar. Akhirnya, retakan emas muncul. Lonceng besar mengeluarkan suara renyah dan dengan cepat pecah. Apa? Lonceng besar hilang. Senjata Dao Yier hancur. Wajah orang-orang danau roh iblis jelek. Mereka semua sangat marah. Semua orang menahan napas. Apakah pertempuran akan segera berakhir? Semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat saat mereka dengan gugup menyaksikan pertempuran. Tinju terakhir Si Hao jatuh ke jam besar, meledakkannya. Itu berubah menjadi hampir 100 fragmen yang terbang ke segala arah. Sementara itu, sosok di dalam terbang keluar dan mengeluarkan banyak darah. Ada orang yang berteriak. Si Yi mengalami pukulan besar. Dia akan kalah. Kerumunan itu gempar. Kebisingan segera meletus, karena banyak yang merasa bahwa pertempuran besar akan segera berakhir. Tempat ini kacau dengan teriakan dan kebisingan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan terbang keluar membunuh Si Hao. Itu terlalu cepat, melebihi harapan semua orang. Lonceng telah pecah, dan sesosok dengan darah beterbangan dari mulutnya terbang keluar. Namun, pada saat itu ketika semua orang berpikir bahwa Si Yi menderita luka parah dan pertempuran akan segera berakhir, peristiwa yang mengejutkan terjadi. Ini adalah gagak emas, yang muncul dari dalam bel. Lonceng itu seperti telur emas yang memberinya makan, dan hanya ketika dinding lonceng itu dihancurkan, lonceng itu muncul dan melepaskan serangan dahsyat ini. Setelah diperiksa lebih dekat, sosok yang diledakkan keluar menghilang. Itu hanya tiruan, sosok yang disebut meludah darah itu bukanlah tubuh asli. Senjata Dao menjadi teknik surgawi.
Semua orang terkejut. Teknik semacam ini adalah sesuatu yang bahkan sulit untuk dipahami oleh tokoh tingkat raja yang mulia, namun itu dihasilkan oleh seorang pria muda. Semua teknik dan metode ini disembunyikan demi serangan terakhir yang menentukan ini. Lonceng Dao hanyalah media untuk burung emas. Itu membawa teknik yang berharga, yang akan terungkap pada saat yang paling penting. Si Hao telah menghabiskan banyak energi untuk menghancurkan matahari keemasan, hanya untuk berubah menjadi lonceng besar. Dia kemudian menghancurkan lonceng Dao ini, tetapi akhirnya menemukan teknik berharga gagak emas sejati yang terkandung di dalamnya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ketika dia menghabiskan sebagian besar energinya untuk menghancurkan senjata Dao musuhnya, dia tidak pernah menyangka bahwa ini baru permulaan, mengakibatkan dia menderita serangan hebat ini. Pikiran si Hao sangat terguncang. Bahkan seseorang sekuat dia tidak siap. Pada saat gagak emas menerkam, dia nyaris menghindari pukulan fatal yang ditujukan untuk menghancurkan tengkoraknya. Namun, bahunya tidak begitu beruntung. Sejumlah besar darah menyembur keluar, dan tulang bahunya hampir tercakar. Darah terus mengalir keluar, dan beberapa lubang berdarah sedalam tulang yang mengerikan bisa terlihat. Dia dengan cepat mundur, tetapi gagak emas tidak mau membiarkannya pergi. Itu terus-menerus menyerang, hampir seperti menempel di tubuhnya. Paruhnya jatuh tepat ke matanya. Kedua tangannya berkelok-kelok hendak memblokir paruh gagak emas. Lengan kirinya sangat sakit, seolah-olah patah. Dia kehilangan sepotong besar daging, dan tulang bisa terlihat di luka itu. Ini masih hasil dari dagingnya yang begitu kuat. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan segera meledak. Angin kencang menyapu saat gagak emas menggerakkan sayapnya. Itu menukik dan menyerang dengan cara yang tidak bisa dihindari. Itu terlalu cepat, dengan gerakan membunuh yang terhubung satu demi satu. Si Hao dipukul di dada, menyebabkan dia batuk darah dalam jumlah besar. Tubuhnya terbang secara horizontal. Dia memelototi lawannya dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan simbol, memulai serangan baliknya. Gagak emas berubah bentuk, memperlihatkan tubuh asli Si Yi. Kedua kakinya terinjak-injak ke bawah. Dengan suara peng, salah satu dari mereka menabrak dada lawannya, mengirim sosoknya yang sudah terbang untuk melakukan perjalanan lebih cepat. Tubuh Si Hao menabrak pagar di sekitarnya. Dalam suara kaca, tabrakan Si Hao menghancurkan sebagian besar pagar emas samar. Sky Battlefield rusak menjadi keadaan yang mengerikan. Semua orang hanya tercengang. Rantai serangan mematikan ini membuat semua orang ngeri. Serangan barusan semua dilakukan untuk menghasilkan hasil akhir ini. Si Yi menyerang dengan ganas untuk memberikan pukulan telak pada Si Hao. Tatapan Si Hao dingin. Ketika dia melihat Si Yi mendekat, dia tanpa suara bersiap untuk melepaskan 10 lorong surgawinya. Dia akan mengunci sementara lawannya di tempatnya dan mengakhiri semuanya dengan satu serangan. Dia percaya bahwa pada saat genting ini, penjaga Si Yi pasti akan diturunkan saat dia mendekat. Namun, Si Yi tidak mengikuti sepenuhnya. Ketika masih ada sedikit jarak di antara mereka, dia tiba-tiba mundur dan meninggalkan serangan ini. Adik kecil, aku akan memberimu kesempatan lagi. Datang, kata Si Yi. Baru saja, detak jantungnya tiba-tiba meningkat, dan pupil gandanya menjadi sangat sakit, menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Akibatnya, dia menghentikan dirinya sendiri. Si Hao tanpa suara menyebarkan kekuatan yang telah dia persiapkan dan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia menopang dirinya dengan pagar dan dengan ekspresi dingin, dia berkata, berhenti berbicara omong kosong. Dia sekarang benar-benar marah. Saat ini, dadanya berada di bawah rasa sakit yang tak tertandingi dari cedera seriusnya. Dia mengakui bahwa, seniornya ini benar-benar tangguh dan luar biasa, membuatnya sangat menderita. Si Yi juga kaget. Bahkan makhluk berdarah murni akan segera meledak di bawah serangannya, terutama tendangan terakhir itu, yang cukup untuk menghancurkan bahkan tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan, namun itu tidak cukup untuk menghabisi adik juniornya ini. Generasi yang lebih muda benar-benar melampaui yang lebih tua. Di atas kereta, Kaisar Batu menghela nafas dan berkata. Pakar tertinggi lainnya juga terguncang, dan semuanya mengungkapkan ekspresi yang rumit.
Mereka tahu bahwa mereka sendiri pasti tidak akan menjadi lawan kedua pemuda ini jika mereka seusia mereka, bahwa keduanya benar-benar pantas mendapatkan reputasi pemuda tertinggi mereka. Terlepas dari bagaimana pertempuran ini berakhir, nama kedua saudara batu itu akan mengguncang wilayah gurun dan memasuki buku-buku sejarah. Pada saat berikutnya, kedua individu itu bergegas lagi, dan dengan suara hong, bintang-bintang besar mulai muncul satu demi satu dalam kehampaan. Si Hao berdiri di dalam mereka, seolah-olah dia berdiri di luar angkasa yang dipenuhi bintang. Apa yang terjadi? Semua orang berteriak keheranan. Si Hao berdiri di udara di Sky Battlefield. Bintang-bintang besar yang tak berujung muncul di sekelilingnya, dan mereka telah lama terhubung untuk membentuk langit berbintang yang gemerlap dan mempesona. Dia seperti Raja Surgawi saat dia melangkah maju, menyingkirkan bintang-bintang besar ini satu demi satu saat dia maju menuju Yi. Lawannya tidak bisa menghindarinya sama sekali, karena tempat ini sekarang seperti kosmos. Menarik, itu hanya teknik keturunan yang berharga, namun telah berkembang ke tingkat seperti itu. Bahkan makhluk berdarah murni yang akrab dengan teknik berharga ini akan terkejut. Di kejauhan, api surgawi melompat-lompat. Sosok dengan cahaya berapi-api meluap dari matanya berdiri di sana. Di belakangnya ada beberapa pengikutnya, yang semuanya adalah makhluk berdarah murni. Si Hao menghasilkan sungai bintang, dan di dalam bintang-bintang besar, kilat berderak tanpa henti. Ini adalah teknik berharga Xuan Ni, dan itu dikembangkan olehnya ke tingkat seperti itu. Bintang-bintang semuanya adalah bidang petir, dan pada saat ini, mereka menciptakan matahari, bulan, dan bintang, mengisi medan perang. Dia seperti penguasa alam semesta kecil ini. Kemajuan Si Hao menyingkirkan bintang-bintang, meledakkannya menjadi lautan petir. Adegan ini terlalu mengerikan. Mata semua orang melebar, ini pasti serangan pamungkas. Bahkan wajah lama perwujudan domain menjadi gelap, karena Sky Battlefield kemungkinan besar akan hancur. Si Yi dikejutkan oleh serangan ini. Meskipun memiliki dua murid, memungkinkan dia untuk melihat semuanya, itu sudah terlambat. Dia telah lama dikelilingi oleh benda-benda langit yang besar dan ditekan oleh matahari, bulan, dan sungai bintang. Guntur bergemuruh. Seperti lautan luas, bintang-bintang besar pecah satu demi satu dan memenuhi setiap inci tempat ini dengan energi yang memusnahkan. Mahasiswa ganda menghancurkan surga. Dia berteriak keras, pergi tanpa pilihan selain menggunakan kemampuan surgawi yang unik. Dia membuka tanah murni yang membentang sekitar 1 zang dengan diameter. Itu damai dan sunyi, dan tidak ada petir yang bisa menyerang area yang tenang ini. Sepasang matanya yang menyala-nyala adalah satu-satunya yang ada di dalamnya. Sangat kuat. Semua orang menghela nafas kagum. Apakah ini kekuatan murid ganda? Betapa menakutkan. Namun, serangan Si Hao tidak berakhir di sini. Bintang-bintang besar terus-menerus meletus dan meledak di tanah suci itu. Selain itu, seekor burung vermilion turun ke langit dan bergegas menuju tanah murni itu. Ini juga merupakan rantai pukulan pembunuhan yang tak henti-hentinya. Si Hao memukul lawannya dengan rentetan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird dan mencoba masuk ke tanah suci itu. Lengannya dengan cepat berubah, meletus dengan cahaya merah tua dan melepaskan seekor burung kecil seukuran kepalan tangan. Kamu mencari kematian. Si Yi tertawa dingin. Matanya berkedip, dan burung vermilion itu menjadi redup dan hampir hancur. Namun, dengan suara hong, burung vermilion berubah lagi, dari merah tua menjadi hitam pekat. Itu berubah menjadi ikan sepanjang 1 inci dan berenang di tanah murni. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah itu adalah kilatan hitam. Semua orang ketakutan. Apa itu tadi? Itu benar-benar bisa bergerak di dalam ruang yang dibuka melalui murid ganda. Ini terlalu menantang surga. Mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas, dan hanya 2 orang di atas panggung yang bisa merasakan kekuatannya, karena kecepatannya terlalu cepat. Ikan panjang inci membanting ekornya ke dada Si Yi, segera menyebabkan dia batuk darah. Tubuhnya terbang mundur, dan suara retak tulang bisa terdengar. Kun Peng. Gigi Si Yi terkatup saat dia berbicara dengan suara yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya.
Dia memandang Si Hao dan berkata, kamu mendapatkan teknik yang lengkap. Pada saat itu, dia melepaskan tanah suci. Bintang-bintang besar di sekitarnya meledak, dan kilat segera memasuki tubuhnya. Luar biasa. Saya membutuhkan kemampuan berharga semacam ini. Si Yi mengeluarkan raungan rendah. Tubuhnya meledak dengan cahaya untuk memblokir serangan listrik ini. Pada saat yang sama, Si Hao bergerak. Meskipun dia tidak mengungkapkan bentuk Kunpeng, tubuhnya menyala, menjadi emas dengan garis-garis hitam mengalir di dalamnya. Bentuk ini tampak seperti Kunpeng manusia, dan mendekat dengan kecepatan ekstrim. Kalau begitu aku akan memberimu teknik yang berharga. Tinjunya menghantam tepat di dahi Si Yi. Seluruh tubuhnya ditutupi simbol Kunpeng dan mengedarkan kekuatannya, itu benar-benar menakutkan. Mata Si Yi terbuka lebar. Mata kanannya gelap gulita, dan cahaya hitam merembes keluar seperti api. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, itu bukan api, melainkan terkondensasi dari simbol kuno. Mata itu mewakili kehancuran, itu melepaskan seberkas cahaya gelap untuk menghadapi Si Hao. Si Hao menggeser tubuhnya, dan cahaya gelap menyapu tubuhnya. Daerah dadanya segera diwarnai dengan darah dan hampir diiris terbuka. Itu benar-benar menakutkan. Tinjunya juga turun, dan itu sama mengejutkannya. Si Yi mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi lengannya masih terperangkap dalam serangan ini. Sebuah kaca terdengar, menunjukkan bahwa tulangnya telah retak. Si Hao memiliki kecepatan yang luar biasa dengan teknik gerakan Kunpeng yang digunakan hingga batasnya. Dia sekali lagi menghindari cahaya gelap yang merusak dan mengejar Si Yi yang diledakkan keluar dan diinjak-injak dengan kakinya. Si Yi tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa menggunakan lengannya yang terluka untuk bertahan. Suara kaca terdengar sekali lagi, dan lengannya hampir putus. Apalagi tendangan ini mengenai bagian kiri dadanya. Tulang segera patah, dan depresi yang jelas bisa terlihat. Dia batuk terus-menerus, dan darah dimuntahkan seteguk demi seteguk. Pendaratannya menghancurkan sebagian besar landasan Sky Battlefield. Si Yi terbang mundur, menghancurkan sejumlah besar batu penjuru emas samar. Sky Battlefield dalam keadaan hancur. Setelah menderita serangan dari kedua individu, panggung itu berantakan. Si Hao mengejarnya. Dia menginjak-injak dengan ganas dengan sol yang tampaknya emas, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Itu mendarat di tanah, menghancurkan area itu dan menyebabkan batu beterbangan kemana-mana. Si Yi menempel di tanah saat dia berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia adalah naga banjir. Dia menghindari garis-garis cahaya yang tajam di dalam Sky Battlefield yang rusak. Dengan menginjak kakinya, Si Hao menembak ke udara dan mengejar dengan kejam. Dia sangat cepat sehingga dia seperti iblis, dengan cepat muncul tidak jauh dari tempat Si Yi berada. Dia menghancurkan tinjunya keluar, dan meskipun penampilannya damai dan tenang, serangan itu menyebabkan seluruh medan perang bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa medan perang ini pecah. Ini adalah tempat yang terletak di surga, dan potongan-potongan besar batu penjuru jatuh. Kerumunan yang menonton dari kejauhan merasa ngeri. Medan perang yang terletak di surga ini sangat kokoh, namun hari ini, terus-menerus mengalami kerusakan. Itu hampir hancur oleh serangan kedua pemuda itu. Mata kanan Si Yi menyembur dengan api surgawi. Cahaya gelap, atau lebih tepatnya, simbol misterius, menyala. Mereka terbentuk dari berkas cahaya dan bergerak seperti api. Mereka menutup sepotong langit untuk memblokir serangan yang masuk. Si Hao mendengus dingin. Kedua tangannya terulur, seolah-olah peng yang besar sedang melebarkan sayapnya. Kedua lengannya berwarna emas. Dua garis cahaya melesat keluar dari pupilnya dengan cara yang sangat surgawi dan heroik. Kedua tangannya terus-menerus membuat segel, menghasilkan simbol emas tanpa akhir. Seolah-olah bintang-bintang surga diciptakan kembali dan dicap ke dalam kehampaan. Mereka bertabrakan dengan api hitam itu. Api hitam semuanya adalah simbol misterius. Di bawah kekuatan yang begitu kuat, mereka bergoyang keras dan hampir padam. Sangat kuat. Kemampuan surgawi macam apa ini? Itu benar-benar bisa melawan dua murid melalui kekerasan. Ekspresi semua orang sangat berubah.
Mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Selama tahun-tahun kuno, begitu murid ganda mengungkapkan diri mereka, siapa yang bisa melawan? Mereka dikenal sebagai makhluk surgawi-surgawi yang menyapu segala sesuatu di hadapan mereka. Mata itu mengandung misteri yang tak ada habisnya dan tidak bisa dilawan. Namun hari ini, murid ganda ditundukkan oleh Si Hao, membuat semua orang dalam keadaan tidak percaya. Ada desas-desus bahwa individu dengan murid ganda selama tahun-tahun kuno tidak pernah menderita kekalahan, memerintah tak tertandingi sepanjang hidupnya. Dengan suara Wenglong, kedua pemuda itu sekali lagi bertabrakan dengan intens di dalam medan perang. Mereka kemudian jatuh terbalik. Seluruh tubuh Si Hao ditutupi dengan pola emas, tetapi selain itu, tidak ada perubahan yang signifikan. Tubuh Si Yi gemetar, dan darah mengalir dari bibirnya. Setelah menerima pukulan berat, dia benar-benar menderita lagi. Sangat tangguh. Apakah adik laki-laki akan menentang surga? Dia melukai para individu bermata dua itu meskipun tidak banyak orang yang menyukai kemenangannya ketika pertempuran ini dimulai. Bagaimana perasaan kalian semua sekarang? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Jangan terburu-buru seperti itu. Pertempuran belum selesai. Adapun siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, masih sulit untuk dikatakan. Kabut berkabut melingkar. Mata Si Yi dingin dan acuh tak acuh. Mata kirinya berputar-putar dengan pancaran cahaya surgawi yang sepertinya mengalir keluar dan menyelimuti tubuhnya. Setelah itu, gelombang aroma seperti anggrek menyebar di udara. Tubuhnya bergetar, dan tulang-tulangnya bergerak. Suara yang mirip dengan kacang yang digoreng terus-menerus terdengar, dan lebih jauh lagi, suara angin dan guntur mengikuti. Bekas lukanya dengan cepat memudar, dan tulang yang patah pulih. Seluruh tubuh Si Yi menyala, dengan setiap inci tubuhnya berkobar menyilaukan. Dia dikelilingi oleh pancaran warna-warni suci. Kekuatan surgawi memancar darinya. Pada saat yang sama, suara metalik terus terdengar, mengguncang jiwa orang. Benjolan yang berkilau dan tembus cahaya mulai muncul satu demi satu saat perlahan menutupi tubuhnya. Legenda itu benar. Individu dengan dua murid dapat menggunakan kekuatan alam untuk membuat armor divine yang cocok untuk dirinya sendiri. Di langit yang jauh, penyihir itu menunjukkan tatapan heran. Tangan putihnya menepuk dahinya yang seputih salju, dan keterkejutan memenuhi matanya yang besar dan indah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Yang lain bahkan lebih terguncang. Apa yang akan dilakukan oleh individu dengan dua murid itu? Pancaran cahaya yang mengalir dari mata kiri mengembun menjadi satu, membentuk potongan-potongan berkilau yang menutupi titik-titik penting dari tubuhnya. Cahaya itu akan membangun satu set armor perang yang mengguncang dunia. Kilauan logam itu dingin dan dingin. Si Yi tampaknya telah memisahkan dirinya dari dunia fana. Kepalanya yang berambut hitam menari-nari di atas baju perang misterius yang sekarang menutupi tubuhnya. Seolah-olah dewa perang tertinggi telah berjalan melalui waktu untuk tiba dari era kuno. Apakah kamu akhirnya akan keluar semua? Suara dingin Si Hao terdengar. Tubuhnya yang bersinar berdiri di kejauhan dan mengedarkan kekuatan Kunpeng. Adik laki-laki, kamu cukup baik, membuatku mencapai level ini. Namun, untuk keluar semua, kamu masih agak terlalu sombong. Si Yi berbicara dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dia sekali lagi melangkah. Kamu harus mengungkapkan semua yang kamu miliki sekarang, atau kamu mungkin tidak lagi memiliki kesempatan. Kata Si Hao. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki keterampilan untuk membuatku menggunakan semua kekuatan dua murid. Ekspresi Si Yi apatis. Matanya sangat menakutkan, dan mereka saat ini menyebarkan kabut yang kacau. Sebuah teriakan ringan terdengar. Kedua individu itu saling menyerang dan pertarungan hebat dilakukan sekali lagi. Si Yi menukik ke bawah seperti gagak emas yang melebarkan sayapnya. Itu melonjak di udara dan menghadapi wajah Si Hao dengan kecepatan yang menakutkan. Sebelumnya, dia telah menggunakan gagak emas yang tersembunyi di dalam lonceng untuk menyerang dan melukai lawannya secara serius. Teknik ini muncul lagi. Dia adalah individu yang diberkati dengan banyak kesempatan. Karunia alami murid ganda bisa melihat melalui semua fabrikasi,
memungkinkan dia untuk mendapatkan teknik berharga ini dari jejak masa lalu kuno. Meskipun rusak, itu masih sangat menakutkan. Si Yi hancur seperti matahari kemasan. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh simbol-simbol cemerlang dan berkobar dengan nyala api gagak emas yang tak berujung. Serangan ini sepertinya akan menghancurkan langit. Istirahat. Si Hao berteriak keras. Dihadapkan dengan serangan ganas ini, dia tampaknya tidak terganggu sedikit pun. Lengannya bergerak, dan seperti Kun Peng yang melebarkan sayapnya, embusan angin bertiup kencang. Batu dan lumpur beterbangan kemana-mana melalui Sky Battlefield karena terus-menerus pecah. Beberapa garis petir surgawi terbang di udara. Dua bola cahaya keemasan bertabrakan, menciptakan letusan yang menyilaukan. Ini bukan hanya bentrokan antara gagak emas dan Kun Peng, karena ada juga kekuatan tersembunyi dari murid ganda yang sedang bekerja. Armor di sekitar seluruh tubuh Si Yi terbakar. Simbol misterius meletus, bergabung dengan teknik berharga gagak emas untuk melawan Kun Peng. Pancaran emas tak berujung meletus dalam dua pemuda, seolah-olah puluhan ribu gunung berapi meledak. Gambar burung surgawi dan ikan kun kuno yang berenang bisa dilihat. Tempat ini benar-benar menakutkan. Si Yi terbang secara horizontal. Dadanya dipenuhi dengan jejak darah. Dia bukan tandingan kekuatan Kun Peng. Seluruh tubuhnya bergoyang, dan baju besi di tubuhnya retak, hampir hancur berkeping-keping. Si Hao mengejar dari belakang. Dia sangat cepat sehingga satu langkah melewati ratusan hingga ribuan zang. Dia mengulurkan tangannya dan menukik ke bawah menuju bumi besar seperti Kun Peng. Adik laki-laki, kamu terlalu tidak sabar. Si Yi mendengus dan tiba-tiba berbalik. Darah di bibirnya menguap, dan matanya berkobar. Dengan suara hong, langit dan bumi terbelah. Matanya memiliki jenis energi yang tak terlukiskan. Kabut kacau tumpah ke medan perang ini, membelah langit dan bumi. Seluruh ruang ini menjadi berbeda. Saat mereka berdiri di dalam tempat yang hancur ini, seolah-olah mereka diusir dari Sky Battlefield. Tempat ini sangat redup dan sunyi. Sulit untuk mendengar suara dunia luar, seolah-olah ini adalah sebidang tanah yang hancur dari dunia kuno. Ada reruntuhan yang tak ada habisnya, dan energi kekacauan utama yang samar-samar terlihat membuat tempat ini tampak benar-benar sunyi. Tempat macam apa ini? Si Hao terkejut pada awalnya, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia memperhatikan dunia luar, hanya saja itu tampak agak tidak jelas. Dia cepat mengerti. Ini adalah dunia yang dibangun dari kekuatan murid ganda. Dia benar-benar kagum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub. Bagaimanapun, kekuatan murid ganda itu menakutkan. Jika Si Yi diberi cukup waktu, bisakah dia benar-benar berpisah dan menciptakan dunianya sendiri? Kamu membawaku ke tempat ini, tapi bagaimana itu membantumu? Si Hao tampak sangat tenang. Jelas untuk menangkapmu, Si Yi berbicara dengan acuh tak acuh. Kemudian, matanya berputar dan dia berkata, kumpulkan. Dengan suara hong, ruang di dunia yang damai ini dengan cepat menyusut, membentuk sangkar. Si Hao terjebak di dalam, sementara dia sendiri pecah. Dunia yang pahit dan sunyi ini menjadi kabur. Semua jenis simbol berkedip, dan untaian energi kacau meringkuk, membuat tempat ini tampak aneh dan mengerikan. Semua orang tersentak ketika mereka melihat ini. Si Yi lolos dari jebakan dan membiarkan lawannya tersegel di dalam. Kandang yang tidak jelas menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Itu gelap dan berkedip-kedip dengan kegelapan, seolah-olah itu mengarah langsung ke penjara kuno. Itu sangat suram dan penuh energi iblis. Tidak baik. Ini adalah dunia kecil yang dibuka oleh murid ganda. Itu akan menyegel dan sepenuhnya memurnikan adik laki-laki itu. Tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa pertempuran akan berubah sedemikian rupa. Hasilnya sulit diprediksi. Di dalam sangkar yang menyusut, Si Hao menyerang, terus-menerus menghancurkan dunia yang hancur untuk pecah. Namun, dunia besar ini diciptakan dari kekuatan surgawi yang luar biasa. Tampaknya mengandung kekuatan tak berujung yang sulit untuk diatasi. Dengan suara puh, Si Hao batuk seteguk darah. Adik laki-laki, kamu harus mengungkapkan semua yang kamu miliki sekarang,
atau kamu mungkin tidak lagi memiliki kesempatan. Si Yi dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Murid gandanya menyala, mengendalikan dunia kecil itu untuk membuatnya lebih kecil. Situasinya sangat kritis. Tubuh Si Hao mengeluarkan suara pipa yang menggelegar di dalam reruntuhan. Seolah-olah dagingnya akan meledak. Tempat ini akan terputus dari dunia luar, dan dia akan disempurnakan di dalam ruang gelap ini. Si Hao dengan dingin berteriak dan menggunakan teknik berharga Kun Peng dengan kekuatan penuh. Kun Peng yang sangat besar bergegas keluar dan melebarkan sayapnya. Seolah-olah itu bisa menghancurkan bintang-bintang besar yang tak ada habisnya di alam semesta. Akhirnya, dunia kecil itu hancur berantakan. Dia segera membubarkan simbol Kun Peng dan mengumpulkannya di dalam tubuhnya sebelum bergegas. Apa? Dia membebaskan diri dan menghancurkan jebakan dunia kecil. Hasil ini membuat semua orang sangat terguncang. Legenda mengatakan bahwa selama tahun-tahun kuno, tidak ada yang bisa lolos dari jebakan seperti itu, namun sang adik keluar hidup-hidup. Dia gagah berani sampai tingkat yang konyol. Si Hao membebaskan diri dan bergegas ke depan. Sementara itu, bibir Si Yi membawa senyum dingin, dan pada saat ini, dia juga mengambil inisiatif untuk menyerang. Matanya berkedip saat dia melepaskan cahaya surgawi. Cahaya gelap muncul dari mata kanannya, dan cahaya putih berputar di sekitar kirinya. Suara gemuruh segera terjadi. Satu mata mewakili kehancuran, sementara yang lain mewakili penciptaan. Yin dan yang berputar-putar, menciptakan gelombang energi aneh. Cahaya hitam dan putih meletus dan melonjak dengan kecepatan ekstrim. Itu mengelilingi Si Hao, membuatnya sangat terguncang. Gelombang kekuatan ini terlalu menakutkan. Ini jelas berasal dari salah satu hukum paling mendasar di dunia. Mengerikan, kuat. Bahkan para ahli tertinggi pun terkejut. Mereka akhirnya melihat aspek paling menakutkan dari individu bermata dua. Jika pengguna adalah seseorang seperti mereka, maka hanya kekuatan dasar ini saja yang bisa membantai sosok raksasa dari semua wilayah dan memungkinkan mereka menjadi tak tertandingi di bawah langit. Yin dan Yang, kedua energi ini dapat memulihkan dunia, dan mereka juga dapat memusnahkannya. Itu segera menenggelamkan Si Hao ke dalam. Si Hao tidak ragu sedikit pun. Dia melepaskan 10 lorong surgawinya untuk mengumpulkan energi hitam dan putih di dalamnya tanpa henti. Dia tidak ingin ada masalah tambahan dan sama sekali tidak bisa gegabah sekarang. 10 lorong surgawi besar berbeda. Mereka terhubung bersama, membentuk cincin surgawi yang tampaknya abadi dengan dia di tengah. Dia tampak seperti dewa surgawi saat dia menyerang ke depan dengan membunuh dan terus-menerus menggunakan teknik berharga Kun Peng. Yi, tunggu, teknik Heaven Mending keluar. Seseorang berteriak keras. Apa? Teknik Heaven Mending mulai muncul. Sinar cahaya yang gemerlap dihancurkan, seolah-olah menghalangi langit itu sendiri. Itu bahkan bisa memperbaiki langit, jadi apa yang tidak bisa dilakukannya? Si Yi mengambil tindakan, menggunakan teknik Heaven Mending untuk memblokir teknik berharga Kun Peng. Dalam sepersekian detik itu, energi Yin dan Yang meletus, berbenturan dengan 10 lorong surgawi. Kedua individu memasuki keadaan buntu yang sangat ganas dan intens. Lingkungan sekitar meletus, terutama Sky Battlefield, yang mulai robek dan pecah. Potongan besar batu terus-menerus jatuh dari langit, menghilang dari keberadaan. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh keduanya terlalu luar biasa, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Batu emas samar dan pagar di sekitarnya terus meledak. Tubuh Si Hao bergetar saat segala sesuatu di sekitarnya meledak. Simbol teknik Kun Peng terjalin di dalam ruang, membentuk ikan dan burung surgawi, satu yin satu yang. Dia tidak lagi peduli dengan hal-hal kecil, dan tidak lagi keberatan jika teknik berharga Kun Peng terungkap. Ikan kun dan burung peng muncul secara terpisah, satu mewakili kekuatan bulan, sementara yang lain mewakili kekuatan matahari. Itu terlalu mengerikan. Dengan suara hong, dia melepaskan semuanya ke bawah. Selain itu bergabung dengan 10 lorong surgawinya, menjadi terintegrasi bersama saat mereka ditekan ke bawah. Kekuatan tirani macam apa ini?
Si Yi batuk darah dalam jumlah besar dan terus mengambil langkah mundur. Semua orang dibiarkan dalam keadaan tegang dan gugup. Teknik berharga kedua individu ini brilian dan beragam, dan kemampuan surgawi terbesar mereka ditampilkan. Para penonton dibiarkan dalam keadaan linglung dan shock total. Sepertinya hasil pertempuran akan segera diputuskan. Si Hao mengaktifkan teknik berharga Kun Peng, dan bahkan mendukungnya dengan 10 lorong surgawinya saat dia bergegas maju dalam penindasan yang mematikan. Dia menjadi semakin menakutkan, mengguncang Sky Battlefield sampai hancur berkeping-keping. Si Yi terus-menerus batuk darah saat dia terhuyung-huyung, tapi dia belum dikalahkan. Tiba-tiba, matanya menjadi menakutkan. Cahaya keemasan bersinar dengan gemilang, dan 2 tombak pertempuran emas terbang keluar. Ini terlalu mendadak. 2 tombak emas terbang keluar dari kedalaman pupilnya. Itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Mereka menembus udara dengan kekuatan untuk menaklukkan segalanya. Darah mekar di udara. Lengan kiri Si Hao tertusuk, dan bagian kanan dadanya benar-benar tertembak. Darah memercik kemana-mana dengan cara yang mempesona. Semuanya terjadi terlalu cepat, tidak memberinya waktu untuk menghindar atau melakukan pertahanan. Mati, teriak Si Yi. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya, dan simbol menutupi area ini saat dia mengendalikan 2 tombak emas. Memenjarakan. Si Hao berteriak keras. 10 lorong surgawi menyala, seolah-olah domain surgawi terbuka. Kekuatan yang tidak memudar dilepaskan, menyegel area ini dan menempatkan semuanya di bawah kendalinya. Setelah itu, Si Hao bergegas maju. Sambil mengedarkan kekuatan Kun Peng, dia mengangkat tangannya. Itu seperti sayap surgawi emas karena dengan lembut menyapu ke depan. Leher Si Yi terbelah, dan darah segera membubung tinggi ke langit. Ini bukan darah normal, melainkan darah yang hampir surgawi. Itu sangat indah saat terbang melintasi langit, namun juga memberi perasaan mengerikan bagi mereka yang melihatnya. Dikalahkan, Si Yi melarikan diri untuk hidupnya. Seseorang berteriak keras. Leher Si Yi telah diiris, dan darah terlihat jelas. Merah cerah namun diwarnai dengan darah keemasan mewarnai langit merah, membuat setiap orang di tempat kejadian benar-benar terkejut. Tidak, Yier, seseorang berteriak keras. Itu berasal dari keluarga kekaisaran bela diri. Mereka merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Tidak mungkin, bagaimana individu dengan murid ganda bisa dikalahkan. Mereka tak tertandingi dalam tahun-tahun kuno, dan bahkan dewa pun tidak bisa menghentikan mereka. Mereka tidak pernah kalah sebelumnya. Pakar tertinggi dari Danau Roh Iblis berteriak keras. Daerah ini meletus dengan teriakan. Mata semua orang melebar hingga batasnya. Void God Realm berada dalam kekacauan. Itu seperti panci besar berisi air mendidih, sungguh sulit bagi tempat ini untuk tenang. Itu hanya sekejap. Semuanya terjadi di sini, membuat orang-orang di sana sulit bernapas. Apakah hasilnya diputuskan di sini? Semua orang telah mengantisipasi ini sejak lama. Tiba-tiba, seolah-olah waktu berhenti dalam sepersekian detik itu. Segala sesuatu di sini tampaknya berhenti bergerak, membeku di tempatnya. Semua orang terkejut. Bahkan teriakan itu dihentikan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Suara sepertinya telah menghilang saat semuanya tenggelam ke dalam stasis abadi. Si Hao seperti Kun Peng di atas panggung. Kekuatan surgawinya tak tertandingi. Dia memandang rendah orang-orang di sini, dan dengan goyangan lengan kanannya, cahaya keemasan yang mengintimidasi dilepaskan. Itu berubah menjadi sayap Peng yang besar dan menyapu tenggorokan musuhnya, menyebabkan darah mengalir ke udara. Si Yi terbang secara horizontal. Lehernya telah diiris terbuka, dan hanya sebagian kecil yang menghubungkan tubuhnya, kepalanya hampir jatuh. Darah surgawi mewarnai langit. Ini adalah pemandangan yang sangat tidak normal. Segalanya tampak melambat, seolah-olah mereka telah dibekukan. Setiap adegan berlalu sangat lambat, memungkinkan semua orang untuk melihat semuanya bingkai demi bingkai. Ini adalah apa yang disebut akhir dari pertempuran besar yang menentukan. Semua orang tampaknya telah terperangkap dalam permainan yang mengerikan. Mereka sendiri berdiri di dalam adegan, merasakan darah ditarik dan kekuatan surgawi.
Kemenangan dan kekalahan terungkap di sini. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang meluap memecah keadaan ketenangan ini. Permainan itu pecah, seolah-olah itu adalah sepotong porselen halus yang hancur. Retakan dengan cepat menutupi dunia ini sebelum hancur. Adegan beku telah dipulihkan. Semuanya mulai bergerak lebih cepat sampai semuanya kembali normal. Apa yang terjadi? Kerumunan berteriak. Bahkan wajah para ahli tertinggi pun berubah. Mereka juga terpengaruh sekarang, merasa seolah-olah waktu telah menjadi diam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sepertinya aliran waktu tiba-tiba membeku sesaat? Beberapa ahli bergumam. Dengan dicabutnya pembatasan, semuanya hidup kembali. Si Hao masih berdiri di dalam medan perang sambil memancarkan kekuatan surgawinya. Cahaya keemasan melonjak di seluruh tubuhnya. Apa yang mereka lihat di sisi lain membuat semua orang semakin terguncang. Si Yi terbang secara horizontal, tetapi darah mengalir secara terbalik. Darah surgawi emas samar memasuki lehernya. Langit yang diwarnai merah tua menjadi bersih, tidak lagi memiliki bekas kemerahan. Apa? Semua orang berteriak ketakutan. Bahkan Kaisar Kayu berdiri dan menatap dengan sangat tidak percaya. Kekuatan surgawi yang mengguncang dunia macam apa ini? Si Yi jelas sekarat, dengan kepalanya hampir terpotong, namun hasilnya terbalik. Darah emas samar mengalir terbalik, dan leher yang diretas mulai menyatu. Bukankah ini keajaiban? Tidak ada kata lain untuk menggambarkannya, karena semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tubuhnya praktis sudah mati. Kepalanya hampir hilang. Pada saat ini, luka di leher menjadi semakin kecil. Bahkan mata kusam tampak menjadi lebih cerah, dengan ekspresi sombong dan kuat kembali juga. Cahaya surgawi meletus. Apakah ini nyata? Suara semua orang mulai bergetar. Ini adalah keajaiban. Seseorang yang ditakdirkan untuk mati telah dihidupkan kembali, sepenuhnya dikembalikan ke kondisi puncaknya. Apalagi yang bisa digunakan untuk menggambarkan fenomena ini. Lukanya benar-benar menghilang tanpa bekas luka yang terlihat. Adik laki-laki, kamu masih kurang dewasa. Kamu tidak bisa membunuhku, kata Si Yi lembut. Baru saja, dia tampaknya telah terbunuh dan diledakkan terbang, namun sekarang, dia berjalan selangkah demi selangkah lagi. Keagungannya luar biasa. Setiap langkah beresonansi dengan dunia, membuat semua arah bergetar hebat. Itu benar-benar menakutkan, seolah-olah dewa tertinggi muda telah melakukan perjalanan ke sini dari masa lalu kuno. Cahaya cemerlang bersinar di mana-mana. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya dalam diam. Matanya menyipit saat dia mencari akar masalahnya. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Dia benar-benar memahami misteri yang mendalam itu. Di cakrawala, api surgawi berkedip. Sesosok berdiri di dalam dengan aura surga yang meluap. Makhluk berdarah murni yang kuat di belakangnya semuanya adalah pengikut, dan pada saat ini, mereka menyaksikan semuanya dengan kaget. Nona muda, individu dengan murid ganda itu cukup tangguh. Dia sangat muda, namun dia masih sepenuhnya memahami teknik tertinggi ini. Di masa depan, dia pasti akan menjadi tuan dari generasinya dan tidak mudah dikalahkan. Nenek Si Hua berkata dengan suara lembut. Dia mengungkapkan ekspresi khawatir. Jika dia tidak cukup kuat, mengapa para petinggi peduli padanya? Namun, itu tetap tidak masalah. Peri Yue Chan berbicara. Wajahnya yang cerah dan murni seperti batu giok membawa sedikit kejutan. Pakaian putihnya melayang, membuatnya tampak seperti peri yang bereinkarnasi dari surga ke-9. Benar dan lengkap. Teknik penyembuhan surga. Kaisar Batu menghela nafas sambil berdiri di keretanya. Dia menyatakan hasil yang sebenarnya. Semua orang terdiam. Gelombang kegemparan kemudian meletus, karena mereka akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan teknik penyembuhan surga yang rusak, melainkan teknik penyembuhan surga yang tercatat di dalam halaman suci kuno. Asal-usul teknik misterius ini memang misterius. Teknik kuno dan kuat berasal dari sekte besar dan tak tertandingi dari luar wilayah ini. Itu dianggap sebagai salah satu teknik tertinggi umat manusia. Setelah terungkap, itu akan menyapu dunia. Ini bukan teknik berharga kuno dan bukan sesuatu yang lahir di generasi selanjutnya. Namun,
Itu sama menakutkannya dan dikenal tak tertandingi. Seluruh sekte mending surga mencapai puncaknya karena itu. Teknik ini memungkinkannya untuk mendapatkan jumlah kemuliaan yang tak terukur. Sekte mending surga dikabarkan bahkan dapat memperbaiki surga. Itu juga sangat elegan. Adapun kekuatan kemampuan surgawi, tidak perlu diragukan lagi. Ketika Si Hao menunjukkan teknik Kun Peng barusan, dia sudah merasakannya. Sementara itu, bagian yang paling mengejutkan adalah aspek lain. Itu diketahui memungkinkan kesalahan, memungkinkan pengguna kesempatan lain. Itu terlalu menantang surga. Si Yi jelas berada di ambang kematian, tetapi itu karena misteri mendalam yang cocok dengan Heaven Mending Pavilion, kemampuan untuk mengabaikan kesalahan, yang memungkinkannya memulai awal yang baru. Adegan aneh tadi meninggalkan kesan mendalam di ingatan semua orang. Seolah-olah mereka telah tenggelam ke dalam semacam gambar beku. Semuanya terkunci di tempatnya dan diperbaiki tanpa gerakan. Inilah tepatnya teknik penyembuhan surga. Itu memungkinkan Si Yi untuk melarikan diri dari kesulitan yang putus asa melalui kekuatan, memperbaiki surga. Semuanya akan diperbarui dan kekuatan hidup yang meledak akan dipulihkan. Apakah ini misteri mendalam sebenarnya dari teknik penyembuhan surga? Si Hao berkata dengan lembut. Ketika dia akhirnya memahami situasinya, sinar cahaya cemerlang muncul dari matanya. Darah mengalir keluar dari lengan kirinya dan bagian kanan dadanya. Kedua area itu ditembus oleh tombak emas sebelumnya, dan saat ini, darah menetes keluar. Tombak terbentuk dari simbol, dan karena itu, mereka telah lama menghilang. Pertempuran ini tidak sesederhana yang saya kira. Adik laki-laki, kekuatanmu melebihi harapanku. Tapi beginilah keadaannya. Kita harus menyelesaikan semuanya dan mengakhiri pertarungan ini. Dia mengambil langkah besar keluar. Setiap kali kakinya diturunkan, Sky Battlefield akan bergetar. Potongan-potongan besar batu jatuh dari langit. Tempat ini akan runtuh, membunuh. Pada titik ini, Si Hao juga tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Satu-satunya yang tersisa adalah menyingkirkan lawannya, dan hanya dengan begitu segalanya bisa berakhir. Keduanya bertabrakan seperti komet. Dengan suara hong, Sky Battlefield hancur berantakan. Semua pagar emas samar pecah, dan permukaannya retak ke segala arah. Serangan ini mengungkapkan kemampuan surgawi mereka yang paling kuat. Sky Battlefield yang dikenal kokoh dan abadi dihancurkan. Suara gemuruh bisa terdengar saat jumlah tak berujung dari batu penjuru jatuh dari langit. Kedua sosok itu bentrok sekali lagi dalam konfrontasi yang intens. Setelah itu, ledakan besar terdengar. Puing-puing terbang ke langit dan medan perang hancur berkeping-keping, tidak ada lagi. Semua orang tercengang, dan rasa dingin mengalir di benak mereka. Wajah perwujudan domain menjadi sangat tidak menyenangkan. Medan perang ini tidak bisa lagi diperbaiki. Kekuatan dua individu ini melampaui harapannya. Cahaya surgawi melonjak, dan aura sunyi memenuhi udara. Medan perang yang lebih besar muncul. Itu sepenuhnya hitam, dan batu-batu besar menutupi tanah. Pagar baja hitam mengelilinginya dari semua sisi. Medan perang baru muncul, salah satu dari tingkat yang lebih tinggi. Itu terletak di udara, dan dua pemuda hebat turun ke dalamnya. Baiklah, kalian berdua bisa melanjutkan. Perwujudan domain berkata dengan ekspresi jelek. Medan perang ini bahkan lebih luas. Itu memiliki aura yang sunyi dan kuno, cukup bagi keduanya untuk menampilkan semua jenis kemampuan surgawi yang mengejutkan tanpa takut dihancurkan. Seperti yang diharapkan, terlepas dari apakah itu cahaya dua murid atau kekuatan tubuh Si Hao, itu tidak terbelah. Daerah itu bergemuruh dan bergoyang, tetapi tidak ada serangan yang mampu menyebabkan batu-batu besar itu terbang ke udara. Pada kenyataannya, pertempuran ini sudah mendekati akhir. Itu tidak bisa bertahan lebih lama. Pertempuran antara keduanya telah mencapai titik di mana teknik berharga digunakan hingga batas mereka. Hasil pertempuran akan segera terungkap. Semua orang menahan napas. Mereka memperhatikan dengan cermat, takut bahwa mereka mungkin melewatkan detail apapun. Satu-satunya pemuda tertinggi di wilayah gurun dilahirkan di sini. Semakin dekat pertempuran mendekati akhir, semakin ganas jadinya.
Kedua individu itu dikelilingi oleh cahaya surgawi yang menyala-nyala saat mereka mengeluarkan setiap kekuatan terakhir. Si Yi menjadi gila, tidak lagi tampak tenang dan tenang seperti sebelumnya. Dia berteriak keras, "Kamu bukan satu-satunya dengan 10 lorong surgawi. Aku juga memilikinya." Saat cahaya dari matanya berkedip masuk dan keluar, ruang di sekitarnya akan berputar. 10 lorong surgawi muncul pada saat yang sama. Mereka sangat menakutkan. Meskipun mereka tidak sebesar Si Hao dan terhubung ke hak surgawi yang gemilang, mereka masih cukup mengejutkan. 10 lorong surgawi ini unik karena mereka benar-benar mengambil bentuk 10 makhluk yang berbeda. Mereka tidak sama dengan lorong surgawi biasa. Energi yang menakutkan mulai menyebar keluar. Dengan suara Wenglong, 10 binatang purba yang ganas berputar di sekitar tubuhnya sambil melayang ke atas dan ke bawah. Dia tampak seperti dewa surgawi. Ini adalah bola cahaya yang besar. Kekuatan surgawi Si Yi sangat meledak. Membunuh. Si Yi meraung dan bergegas. Di belakangnya ada sepasang sayap gagak emas, tangan kanannya adalah tinju surgawi Peng yang agung, dan tangan kirinya membentuk jejak kilin. Dia seperti tuan yang hebat karena dia mengabaikan semua orang. Selain itu, teknik Heaven Mending sedang digunakan. Itu terbang di udara untuk memblokir teknik Kun Peng Si Hao. Keduanya bertabrakan dan meletus dengan cahaya yang menyala-nyala. Si Hao berteriak keras. Teknik Kun Peng berkembang. Lautan air hitam yang tak berujung melonjak tanpa batas untuk bertahan melawan segudang teknik lawannya sendirian. Kun Peng menyapu dunia ini. Kabut muncul dari mata Si Yi. Energi yin dan yang bergabung untuk membentuk seberkas energi kacau. Ini adalah kemampuan surgawi bawaan yang bahkan lebih kuat yang bisa merobek apapun. Bentrokan mereka kali ini menyebabkan kedua belah pihak batuk darah dan menderita luka parah. Semua orang tahu bahwa tirai akan jatuh, mengakhiri pertempuran ini. Mereka semua sangat gugup saat mereka menonton dengan hati-hati, takut mereka akan melewatkan sesuatu. Mereka menyerang lagi. Kedua belah pihak batuk seteguk darah lagi. Suara retak tulang yang mengejutkan terdengar di udara, menunjukkan bahwa ada tulang yang patah. Keduanya sekarang berlumuran darah. Membunuh. Tabrakan ketiga dimulai. Kali ini, lorong surgawi Si Hao terhubung untuk membentuk piringan surgawi yang sangat besar. Itu benar-benar menakutkan, dan sepertinya membekukan waktu dan ruang. 10 lorong surgawi Si Yi telah redup karena dipukul berulang kali. Dia sepertinya dikurung lagi. Namun, kali ini, matanya bersinar. Mereka menjadi kabur karena yin dan yang sekali lagi menciptakan energi yang kacau. Seolah-olah lautan kekacauan utama dicurahkan, menyerang tubuh Si Hao. Selain itu, garis-garis cahaya yang ganas mengikuti yang merobek tubuhnya dengan keras hingga hampir hancur. Namun, adik batu yang lebih muda menanggung penderitaan ini dan terus mendorong 10 jalan surgawinya ke depan. Tangan kanannya terulur, dan dengan suara pu, dia merobek salah satu lengan Si Yi. Membunuh. Si Yi meraung marah. Energi kacau di matanya membentuk simbol, yang kemudian diringkas menjadi tombak. Simbol memenuhi langit saat dengan ganas meretas ke bawah. Serangan dari tombak sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia. Itu terbang keluar dari mata Si Yi dan meretas dengan kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Si Hao mengelak, tetapi benda itu masih menancap di bahunya, hampir mencabik-cabiknya. Sejumlah besar darah menyembur keluar. Suara Dao terdengar. Sebuah bagian surgawi muncul dari daging Si Hao, menghentikan tombak ini. Itu tergantung dari tubuhnya dan tidak berhasil membelahnya menjadi dua. Pada saat yang sama, tinju Si Hao terbanting. Teknik Kun Peng ditampilkan secara ekstrim. Itu membawa garis-garis hitam di dalamnya, membuatnya tampak menyerupai Kun Peng manusia. Serangan ini menghancurkan bumi. Itu memiliki jumlah kekuatan surgawi yang tidak dapat diatasi. Tidak peduli apa yang berdiri di depannya, itu masih akan rusak. Suara Weng terdengar. Ruang di sekitarnya bahkan terdistorsi, seolah-olah runtuh. Tinju Si Hao memasuki bagian kanan dada lawannya dan langsung menembusnya. Darah menyembur keluar. Saat ini, lupakan daging manusia,
bahkan emas suci pun tidak bisa menahan kekuatan ini. Itu masih akan terdistorsi dan meledak. Namun, murid ganda sangat menentang surga. Mereka seperti bagaimana legenda menggambarkan mereka, dengan anugerah alam yang tak tertandingi. Matanya meneteskan darah dan melonjak dengan jumlah energi yang tak tertandingi untuk menghentikan tubuhnya meledak berkeping-keping. Kedua belah pihak berpisah pada saat yang sama, keduanya dalam kondisi yang mengerikan. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak hanya menderita tanpa menang. Mari kita akhiri ini. Suara Siyi rendah. Dia tidak lagi memiliki ekspresi tenang dan santai seperti sebelumnya. Saat ini, dia benar-benar kedinginan saat dia berkata, "Adikku, jika serangan terakhir dari tulang makhluk tertinggi ini merenggut nyawamu, bukankah itu ironis? Apakah kamu bisa mati dengan tenang? Kamu mengikuti jalan menuju kehancuranmu sendiri. Aku akan membantu mempercepat kehancuranmu." Si Hao berkata dengan nada mendung. Film pun berakhir.